warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Zona Tani kali ini bersama saya Rizkia Amrina, dan tentunya setiap episodenya kita akan membahas mengenai sektor pertanian yang tentunya dapat menginspirasi bagi pemirsa. Hari ini kita akan membahas mengenai pertanian organik mendukung kesehatan masyarakat, dan kita sudah hadirkan narasumber kita, ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Dedi Budianta MS, dosen pertanian organik Faperta Universitas Sriwijaya. Apa kabarnya, Prof? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat selalu. Terima kasih tentunya sudah hadir hari ini di TVRI Sumatera Selatan. Dan juga untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7871 974. Baik, ini Prof, kita bahas hari ini mengenai pertanian organik. Mungkin banyak masyarakat yang masih bingung nih mengenai pertanian organik dengan pertanian biasa. Ini seperti apa perbedaannya? Mungkin boleh silakan dijelaskan, Dok. Oke, baiklah Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat Tani wabarakatuh. dan para pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada. Cukup menarik topik pada pagi hari ini adalah tentang pertanian organik. Ya, mengingat sekarang ini kan di mana-mana sudah terjadi pemanasan global, Betul. di mana sudah sekarang banyak penyakit akibat makanan. Jadi pertanian organik itu adalah sistem pertanian yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia seperti pupuk ya, yang berasal dari pabrik kimia atau pestisida. Atau secara teori pertanian organik itu pertanian yang berdasarkan daur ulang secara hayati. Gitu. Itu Mbak. Jadi aman pertanian organik itu. Baik, pertaniannya aman ya. Tidak ada menggunakan bahan kimia ya, Prof ya. Tapi kalau kita lihat nih, mungkin sebagai masyarakat yang awam melihatnya mungkin dari sayur-sayuran bentuknya tetap sama. Kadang juga kita bingung nih untuk membedakan bagaimana dengan pertanian yang organik dengan tidak. Dan manfaatnya sebenarnya memang banyak atau seperti apa nih, Prof? Oke, baiklah. Ya, secara visual, secara kasat mata, Betul. sulit membedakan. Betul. Tomat merah yang organik dan anorganik sama, daun sama-sama hijau. Karena yang organik itu harus melalui analisis kimia. Oleh karena itu, untuk meyakinkan atau menjamin bahwa bahan itu organik harus melalui sertifikasi, kan? Jadi tidak ada kontaminasi logam berat, tidak ada kontaminasi yang membahayakan untuk tubuh. Karena saya banyak penelitian dari mahasiswa saya baik S1 maupun S2 maupun S3 yang dianalisis adalah logam berat. Oh, logam Ya berat kan? ya. CD, kadmium, ya. Ternyata ya tidak saya sebutkan di daerah mana karena ini menyangkut nanti orang nggak mau makan, gitu kan? Baik. Jadi padi, beras di Sumsel ini sudah ada logam beratnya. Baik. Dan tahun kemarin itu 9 mahasiswa saya meneliti sayuran. Kalau saya suruh makan nggak mau, karena banyak logam beratnya. Oke. Ya kan? Gimana yang penting untuk menjaga itu? Jadi saya pikir PPL tahulah ini. PPL harus bersama dengan masyarakat. Jadi sebelum terjadi proses budidaya, tanah itu harus dikasih pupuk organik, kompos, pupuk hijau, dan sejenisnya. Agar logam-logam berat atau logam-logam yang membahayakan itu bisa diikat secara alami. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara alami sebetulnya sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi gugus fungsional yang ada di dalam kompos, pupuk hijau, biochar itu bisa mengikat logam-logam yang berbahaya sehingga enak dimakan. Oleh karena itu kalau kita ingin menjual betul-betul organik itu harus melalui sertifikasi. Oh, harus sertifikasi ya. Disertifikasi organik karena harus bebas dari residu-residu yang membahayakan untuk tubuh manusia. Itu Mbak. Baik. Tapi ini yang menarik ya mungkin Prof ya, tadi kita bahas juga bahwa dari visual kadang perbedaan organik dengan anorganik itu tidak terlihat ya Prof ya. Dan juga kadang masyarakat tidak merasakan efeknya untuk kesehatan, tapi ternyata banyak logam berat yang sudah ada di pertanian juga. Ini pastinya sangat berpengaruh bagi kesehatan ya pastinya Prof ya. Betul. Jadi ini dokter kalau ada yang mendengarkan, logam berat yang melonggok dalam tubuh manusia itu menyebabkan penyakit kidney, ginjal, osteoporosis,
cancer. Bahkan yang sekarang ngetren naik itu ada autis. Jadi autis itu salah satu ya disebabkan oleh makanan ataupun minuman itu tidak bebas dari logam berat. Itu. Baik ya. Jadi memang organik ini sangat berkaitan sekali dengan kesehatan Ya, masyarakat ya. sangat dekat. Sangat. Jadi kita mungkin banyak masyarakat sudah merasa sehat makan sayur, tapi ternyata sayurnya juga ada logam berat, ini jadi bahaya juga bagi kita ya Prof ya. Tapi kalau kita lihat nih Dok, Prof, untuk pertanian organik ini kan pastinya sangat dinilai penting bagi masyarakat. Ini kalau kita lihat yang ada di Sumatera Selatan, produk-produk yang memang sudah banyak organik ini, produknya apa saja? Ya, baiklah. Nah, ini yang masyarakat belum banyak mengenal. Di Sumsel itu sudah ada beras organik, terutama di Bitang. Nah, kebetulan ada mahasiswa saya suruh meneliti juga di Bitang. Nah, jadi yang tinggal di Bitang, tolong hubungi Pak Sodik. Dia pelaku organik. Juga di Musirawas juga ada. Cuman di Sumsel setahu saya lembaga yang mensertifikasi organik yang belum ada. Oh, Ya, oke. kita harus mungkin yang harus jelas Sumatera Barat, Jawa, Sama itu Jawa. banyak. Jadi lembaga yang melakukan sertifikasi organik. Oke, berarti kalau misalnya ada sertifikasi organik itu juga memang sudah menjadi kepercayaan juga bagi Ya, pembeli ya, jaminan. jaminan juga. Tapi sebenarnya sudah banyak yang memang melakukan organik tapi belum tersertifikasi atau bagaimana nih Prof sejauh ini? Ya, bisa jadi begitu. Jadi memang ini tugas negara juga lah yang memberi bantuan. Karena untuk mensertifikasi itu tidak murah. Betul. Jadi petani secara individual berat. Harus dalam bentuk kelompok tani. Kalau dalam bentuk kelompok tani dalam hamparan yang luas, nah itu murah, gitu kan. Setahu saya memang pemerintah harus turun tangan untuk membantu melakukan sertifikasi organik. Yang kedua, saya belum melihat outlet organik di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Nah, jadi kalau itu disediakan, pemerintah bisa turun tangan. Nah, ini pas banget dengan adanya Kopdes ya. Betul. Jadi bisa juga mendukung Kopdes. Jadi Kopdes nanti akan menyediakan bahan-bahan organik. Bisa daging organik, bisa sayuran organik, bisa buah organik, pokoknya semuanya organik. Ada. Kalau di barat sudah banyak itu. Di Eropa, di Singapura lah yang paling dekat. Itu. Baik. Ya. Masih sedikit ya Prof Masih ya, sedikit. yang Yang jelas memang- Mbak Kiki kalau jalan-jalan di Sumsel mungkin belum lihat outlet organik. Jadi suatu outlet toko yang khusus organik belum. Betul, mungkin kalau sekarang lebih ke supermarket saja itu pun juga Iya. kadang tidak terlalu banyak ya Prof Iya, ya. iya. Dan juga minatnya masyarakat ini kadang masih kurang ya Iya. untuk Iya. pertanian organik Padahal ini dari sendiri. segi nilai jual itu 2 kali lipat loh. Oh, oke. Tahun 2009 saya ke Victoria, ke lokasi panen organik. Saya sudah membedakan, ini tomat, mana yang organik? Nggak bisa. Ya ini yang organik, ini sertifikatnya. Jadi yang tomat yang konvensional itu harganya $2 Australia, yang organik itu $5. Wow. Karena 2 kali yang kita lipat. beli itu jaminan kesehatan, Betul. bukannya sekedar makanan. Nah, jadi kaya-kaya di Australia itu yang petani organik. Karena segmennya memang beda yang beli kan. Segmennya beda ya Prof ya, berbeda mungkin di Indonesia ataupun juga di Sumatera Selatan. Iya, segmennya beda. Iya, karena mungkin minat masyarakatnya juga ya. Apalagi ibu yang beli, pas mari yang murah kan. Iya betul, mau cari yang murah dan apalagi mungkin kalau dilihat yang tadi ya bentuknya masih sama ya Sama. Prof ya, tapi kita nggak tahu ternyata kandungannya juga Ya. banyak logam berat lainnya. Tapi mungkin Prof sepanjang perjalanan memang yang sudah ada di organik dan organik ini mungkin selain logam berat yang memang sangat berdampak bagi kesehatan masyarakat, terutama pertanian organik ini apalagi Prof yang membedakan logam berat Ya, dan lainnya? yang membedakan yang jelas tidak ada residu kayak pestisida. Oke, Itu kan ada residunya. betul. Nah, kalau pakai pestisida nabati atau pestisida organik itu kan yang degradable. Nah, kalau pestisida yang kimia itu kan banyak yang non degradable. Jadi nempel terus, ya kan? Apalagi yang kontak. Kalau yang sistemik kan masuk dalam tubuh. Nah, kita nggak tahu kalau sistemik masuk dalam tubuh kan. Nah, itu bisa melonggok, bisa di daun, bisa di biji, bisa di buah. Di mana dia sukanya kan gitu. Oke, berarti banyak juga efek lainnya juga ya, Ya, Prof ya ya. ternyata. Dan analisis residu itu mahal. Oleh karena itu pemerintah harus memberi jaminan. Harus memberi jaminan juga Ya kan? ya. Bahan ini ada organik tidak kan harus ada analisis lab residu kan. Residu.
Di Sidonya ya. Ya. Baik. Nah, tapi kalau kita lihat juga nih Prof, mungkin kalau Prof lihat sepanjang saat ini, mungkin kesadaran masyarakat dengan memilih produk organik dibandingkan anorganik ini sudah tinggi belum di Sumatera Selatan? Atau mungkin yang tadi mungkin Prof bilang ibu-ibu mungkin lebih pengen cari Yang murah. yang murah, ya, nilai ekonomisnya ini Ya. seperti apa nih? Ya, kalau secara awam petani-petani yang asli petani nggak kenal itu organik dan organik. Yang penting kita bisa makan mereka kan, Betul. ya kan? Ya. Karena ya segmen tadi, segmen untuk konsumen itu beda, gitu kan? Kalau petani nggak mau tahu itu organik dan tidak organik, yang penting saya hari ini bisa makan. Tapi kalau yang segmen menengah ke atas, yang maunya aku sehat, makan tapi Betul. membuat sehat, Betul. ya, kualitas. Jadi sahabat tani semua, bahwa produksi pertanian itu tidak hanya mengandalkan kuantitas, tetapi juga harus mengandalkan kualitas. Kualitas. Ya kan? Betul. Kalau kita umpamanya orang mengurangi pupuk urea diganti dengan pupuk kompos atau pupuk hijau atau biochar, maka terjadilah penurunan suhu bumi. Jadi pemanasan global Makin ya. kurang. Itu positifnya, nilai positif yang paling bagus. Oke. Gitu kan? Baik, tapi mungkin kalau bagi masyarakat sudah ada mungkin ya Prof ya, memang ada kesadaran lebih memilih bahan-bahan yang organik dibandingkan juga anorganik. Tapi kalau petani-petani yang ada di Sumatera Selatan ini seperti apa Prof? Mereka sudah sadarkah dengan ingin menanam tentunya ataupun juga menghasilkan produk yang memang lebih organik, atau masih banyak sekarang petani yang ada di Sumsel lebih apa ya, yang penting ada hasil langsung bisa dijual Ya, seperti itu? sepengetahuan saya kan sering ke lapangan. Betul. Yang paling dia menghasilkan, ya, belum ke kualitas. Betul. Apalagi Mbak Kiki, pertanian organik itu biasanya panen pertama itu turun, Oh, ya kan, baik. dibandingkan dengan pupuk kimia. Heeh. Ya, karena pertanian organik itu pemakaian kompos, biochar ataupun pupuk hijau itu namanya slow release. Jadi pelepasannya makanan tanaman itu pelan-pelan. Jadi daya positif itu panjang terhadap tanaman jangka panjang. Mungkin saya pernah narasumber juga di Payakumbuh, dia bilang, Pak, akan kembali, akan selevel dengan konvensional itu sudah 7 siklus katanya. Oke. Ya kan? Kalau 1 siklus kaget petani nanti, kok hasilnya rendah. Terendah. Ya. Beda dengan pemakaian urea dibandingkan pemakaian kompos kan beda, langsung but. Kalau yang Langsung beda ya banyak ya, ya Prof ya? langsung kelihatan Oke. hasilnya. Itu salah satu kelemahan. Cuman daya positifnya itu jangka panjang terhadap tanah. Pertanian organik itu tidak merusak tanah, ya kan? Berbeda dengan pupuk kimia, dia akan merusak struktur tanah. Tanah akan menjadi rusak, tanah menjadi jenuh, sehingga tanaman-tanaman itu akan ya, hasilnya akan menurun. Itu udah banyak penelitian itu. Sudah banyak ya. Banyak Prof, penelitian ya. itu. Sudah banyak terjadi juga ya, mungkin ya jadi tantangan bagi para petani juga ya saat ini ya. Iya. Mungkin yang tadi terlalu mengejar hasilnya, kuantitasnya, tapi ternyata juga merusak lingkungan. Iya. Itu yang jadi PR kita juga bersama, dan juga kita harapkan lebih menghasilkan produk yang memang lebih mengedepankan kesehatan masyarakat pastinya. Mbak Kiki, Iya, paling tidak bertahap dulu. betul. Jadi jangan langsung murni organik. Jadi langkah pertama, pakailah sumber daya lokal. Betul. Umpamanya kompos, Kompos ya. pupuk kandang, atau petani dilatih membuat biochar. Itu kan sumber daya lokal banyak kita. Itu jangan langsung 100% organik. Bertahap ya. Oke. Bertahap. Kan? Terus indikator yang paling mudah, paling dilihat di mata, kalau kita beli kobis di pasar yang bolong-bolong, itu justru lebih aman daripada yang mulus. Oh, seperti Itu itu ya. artinya indikator biologi serangga itu nggak mati makan itu. Oh. Yang mulus nggak akan dimakan ya. Salah satu tips juga berarti ya Prof ya. itu yang paling sederhana. Baik, kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita. Untuk pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Zona Tani. Terima
kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Zona Tani dan kita masih membahas mengenai pertanian organik mendukung kesehatan masyarakat. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7871 974. Baik, ini kita lanjut lagi Prof. Mungkin tadi sempat dibahas juga nih salah satunya yang bisa jadi tips juga ya bagi pemirsa ya untuk memilih sayur ataupun buah yang memang lebih organik. Tapi ada tips lain nggak sih Prof? Kita kadang nggak bisa membedakan tadi ya, ada tips-tips yang memang bisa dipilih masyarakat mungkin selain yang tadi daunnya banyak dimakan ulat ya. Ada lagi nggak nih Prof yang lainnya? Yang paling mudah itu kan indikator kesehatan salah satu adalah indikator biologi. Baik, Jadi kalau ulat mau makan itu berarti aman. berarti aman. Tapi Ya. kalau ulat nggak mau makan berarti nggak aman. Itu indikator paling sederhana. Kalau dari segi warna sulit, Warna sulit ya sulit. Prof ya? Atau analisis, Analisis ya. labor, gitu kan. Oke, berarti itu salah satu yang bisa diikuti juga ya oleh pemirsa ya. Iya. Bagaimana melihat sayur yang memang lebih sehat dikonsumsi ya, apalagi utamanya di organik. Tapi Prof, tantangan nih mungkin kalau kita lihat sebagai petani ataupun juga ya masyarakat yang memang memilih organik dan anorganik ini apa sih tantangan untuk pelestarian dan juga menghasilkan produk-produk organik ini seperti apa? Ya, yang jelas itu kontribusi PPL sangat besar ya, untuk menjelaskan ke petani bahwa budidaya yang aman itu yang organik, ya. Budidaya yang kurang aman, yang kurang menyehatkan, yang seperti konvensional karena ada limbah, ya, ada residu yang kita nggak bisa dilihat kecuali dengan labor, kan itu kunci besar PPL, kan. Yang kedua ya harus ada studi tiru ya, studi tiru ke lokasi dari hulu sampai hilir organik, gitu kan. Ya, yang di Jawa lah, di Jawa sudah ada lah itu kan, ya, petani yang betul-betul organik. Di Jawa Barat banyak juga, gitu kan, yang sayuran juga sudah tersertifikasi organik. Kalau sayuran di Sumsel, ya kemarin saya baru 9 orang saya terjunkan untuk meneliti satu area dari berbagai sisi tentang residu logam berat. Semuanya ada logam berat. Gitu kan. Itu kan ya kalau kita ceritakan kan orang yang sadar nggak mau beli kan, karena dampaknya ke tubuh kita. Betul. Atau ke hewan. Hewan juga akan dampak. Ya, juga makan serumput yang ada logam berat juga akan berdampak. Itu Mbak. Oke, baik. Tapi mungkin perbedaannya nih Prof dari awal yang memang pertanian yang organik dan anorganik itu apa sih Prof yang membedakan mungkin dari awal sampai memang bisa panen ini apa yang membedakan? Oke. Yang membedakan yang pertama adalah saprodinya, ya kan? Saprodinya. Saprodinya kalau organik itu petani sebelum menanam itu paling tidak 2 minggu sebelum menanam itu harus ditaburi dengan kompos Kompos ya. atau biochar. Oke. Atau pupuk hijau. Kalau yang konvensional kan langsung pupuk kimia, gitu kan? Langsung itu yang bedakan, Itu yang ya kan? beda ya. Terus selanjutnya kalau yang murni organik memang nggak pakai kimia, ya kan? Kalau kita biar nggak kaget ya awal bertahap lah, jangan langsung murni 100%. Nah, nanti dikurangi dosisnya, dosis kimia, kan? Karena pemakaian kompos itu bisa menurunkan dosis kimia sampai 25%. Oh lumayan Ya kan, Prof ya. limbah-limbah organik, umpamanya petani yang tinggalnya dekat pabrik gula, CPO, itu kan ada limbah, namanya POM. Wah, POM itu unsur haranya tinggi, itu bisa organik karena sudah teliti nggak ada logam beratnya POM. Itu kalau orang yang ngerti minta aja untuk pupuk, kan. Nah, pemakaian itu bisa menurunkan juga pupuk kimia sampai 25%, kan luar biasa. Luar biasa Ya ya. kan? Terus nanti lambat laun harus murni. Kalau mau murni betul, itu ada prosedurnya, ada SNI-nya. Kita punya SNI organik yang sudah diperbaiki tahun 2016. Kalau SNI organik itu umpamanya lahan ini kemarin untuk pertanian konvensional. Untuk rubah kepada organik harus didiamkan dulu selama 2 tahun. Baru boleh untuk organik. Itu yang betul-betul mau 100% organik ya. Oh ya Mas. Di SNI. Ya, sudah ada SNI-nya kita. Oh baik. Sudah ada SNI. Jadi kan
Itu udah prosedur nasional Indonesia kan SNI. Sudah yang terbaru tahun 2016. Kalau yang lama 2013. Ini yang lama Ada. 2013 ya. Airnya pun nggak boleh sembarangan. Oh, airnya nggak boleh Jadi sembarangan air juga? yang mengalir dari lewat perkebunan, umpamanya dari atas ada perkebunan, langsung ke sawah yang organik nggak boleh. Oh, nggak Harus boleh? dibelokkan dulu ke kolam, Heeh. biar mengendap, biar tidak terjadi residu, baru airnya itu masuk ke organik. Karena 100 organik. Oh. Dari hulu ke hilir, termasuk gilingan padi, itu nggak bisa dicampur juga. Oh, nggak bisa juga, Ya Prof? kalau untuk padi organik, gilingannya harus organik, yang konvensional harus konvensional, termasuk pengangkutan. Itu di SNI dijelaskan total itu, ya kan? Nggak boleh kecampur Nggak sebenarnya, boleh Prof? bercampur karena sudah 100% Oh. organik, karena mungkin jaminan kan, jaminan kesehatan, gitu kan. Dari segi budidaya, handling untuk apa, pasca panen sampai packaging itu semuanya udah ketat, diawasi, di surveillance, karena sudah dapat sertifikat organik itu di surveillance, bisa dicabut organiknya, sertifikatnya. Kalau sembarangan ya, Prof, ya? sembarangan. Oke, berarti ternyata banyak juga ya PR-nya, Prof, ya? Karena sistem, Sistemnya. barangkali itu sistem, Heeh. bukan sekedar hanya pakai pupuk kompos atau Oke. pakai pupuk pestisida nabati, enggak, sistem. Jadi sistemnya satu berkaitan kan. Tapi kalau benihnya sama aja, Prof, atau Sama seperti benihnya apa? juga nggak boleh sembarangan. Oh, nggak boleh juga, Prof? Benih juga harus berasal benih organik. Oh, Iya kan? oke. Ya, itu Oh, kan- ada perbedaannya juga ya, Prof, ya, Iya. untuk benihnya ya? Ya, beda. Ada. Semuanya harus diawasi. Nggak boleh kecampuran, nggak boleh. Pak dari hulu sampai hilir. Dari hulu sampai hilir. Tapi mungkin menarik tadi yang Prof sempat bahas mengenai airnya, Prof, ya. Itu kenapa memang Prof harus memang sampai Karena ini? kalau air dari hulu ada kebun sawit Mm-mm. atau kebun karet, air itu kan lewat ke perkebunan, yang kebunan kan biasanya dipakai pupuk-pupuk kimia. Oh, Jadi ada yang mengalir itu mengandung pupuk-pupuk. oh iya ya. Kalau langsung dialiri ke petani organik, nanti akan terjadi kontaminasi di lahan organik. Maka dibelokkan dulu di kolam. Biar mengendap. Mengendap. Biar mengendap ya, Biar Prof, mengendap. ya. Oke. Ya. Wow. Ternyata banyak juga ya, Prof, ya. Ya, sistem Karena- masalahnya. Sistem ya, karena mungkin Sistem. kita mikirnya berarti cuma pakai pupuknya aja yang beda ya, Enggak, Prof, sistem. ya. Ternyata sistemnya juga Sistem. memang, oh wajar ya, ternyata sertifikasinya juga sangat berat ya Iya. untuk didapatkan ya. Oleh karena harganya mahal. Harganya mahal dan juga memang prosesnya benar-benar dicek Betul, ya, Prof, iya. ya. Jadi sesuai kepercayaan masyarakat, jadi Iya. lebih trust untuk Iya. membeli produknya. Baru Oke. logo ditempel. Baru bisa Kalau soal logo, ditempel. Indonesia paling pinter buat logo tuh. Baru dapat logo organik gitu loh. Tapi berarti kalau misalnya untuk cara pemanenannya juga ada perbedaannya, Prof? Atau Semuanya pokoknya organik. Oke. Jadi panen sabit. Heeh. Sabit yang untuk tanaman konvensional, ya jangan dipakai untuk organik. Oh, Itu yang sabit aja, nggak boleh. Karung juga nggak boleh. Karung Umpamanya nggak boleh kita kan kadang karung bekas pupuk juga untuk wadah, karung gabah nggak boleh. Karungnya harus karung betul-betul karung bagus yang belum pernah dipakai untuk organik. Petani kan nggak nyampe ke sana kan? Kan banyak karung-karung bekas pupuk, bekas apa tuh dipakai lagi untuk wadah gabah. Wow. Berarti semua prosesnya benar-benar harus dicek juga Diawasi. ya, diawasi. Itulah di surveillance namanya nanti Oh, oleh baik. lembaga yang awal ngasih sertifikat organik. Kan? Tapi kalau dari secara ekonomi bagi pertanian, Prof, Hmm. untuk modalnya dan juga mungkin sampai memang bisa dijual produknya, memang jauh ya, Prof, ya, perbandingan organik dan organik, atau sebenarnya enggak juga karena Sebetulnya kalau dari Pengetatannya aja. segi input produksi, Mm-mm. ya lebih murah yang organik sebenarnya. Oh, Kan pakainya kompos. produksi, iya ya. Kompos, biochar buat sendiri, pupuk hijau buat sendiri kan. Terus pestisida nabati, sekarang lagi ngetren kan, pestisida nabati buat sendiri, mungkin dari tembakau atau dari gadung, ya kan, atau dari pohon nimba, ya kan. Nah, semuanya buat sendiri. Oleh karena itu betul-betul PPL ini yang ngasih transfer knowledge, transfer ilmu kepada petani, biar tahu cara membuat biochar, tahu membuat pestisida organik, nabati dan lain-lain.
Oke, Itu Mbak. sebenarnya harga nilainya lebih murah Lebih ya murah untuk daripada pupuk kimia kan ekonomisnya. mahal. Iya, tapi mungkin repotnya ya Prof ya, Ya karena nggak biasa. nggak biasa ya, Ya, biasa. pengen Belum lebih. apa-apa dibilang sulit kan. Iya, pengen lebih cepat dan pengen lebih banyak hasilnya, ini yang jadi PR kita bersama juga ya. Iya. Baik pemirsa, kami akan kembali tentunya setelah jeda berikut. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7871 974, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Zona Tani, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7871 974, dan kita masih membahas mengenai tema pertanian organik mendukung kesehatan masyarakat, dan masih bersama dengan narasumber kita Profesor Dr. Insinyur Dedik Budianta MS, dosen pertanian organik Faperta Universitas Sriwijaya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp, di Prof kita baca dulu. Ada Rifda dari Kota Palembang. Mau tanya, untuk pertanian organik ini memang sangat menarik untuk dilakukan, tapi faktor apa saja yang memang harus diperhatikan untuk memulainya Prof, dan juga biaya perawatannya mahal atau tidak? Boleh silakan Prof. Oke, terima kasih Mbak Kiki dan sahabat tani serta pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada. Ya, cukup menarik pertanyaan dari pemirsa. Terima kasih. Jadi sebetulnya mudah pemeliharaannya kalau di jalan, ya kan? Bahannya ada di sekitar kita, ya kan? Ada sampah, kita buat kompos, ya kan? Kalau kita nanam nimba yang rasanya pahit, Mbak Kiki, atau di Arab namanya tanaman Soekarno. Jadi kalau belum pernah dengar tanaman Soekarno, adalah tanaman nimba. Itu jasa Pak Karno menanam tanaman di Arab. Nah itu bisa untuk pestisida. Ya. Jadi mulai awalnya bahwa ya, tanah kita cari di yang tidak terjadi kontaminasi. Terus yang kedua, input produksinya atau subproduksinya kita masukkan kompos. Ya, kompos organik. Ya. Atau sekarang bisa juga ada asam humat, asam sulfat, itu yang sudah yang dibuat komersial ya. Ada juga mol mikroorganisme lokal, ya kan, ada pupuk cair. Ya, sekarang jadi tidak hanya kompos murni atau ekoenzim yang ngetren. Ya, Ekoenzim kan mudah itu kan, segaran yang dari pasar kita ambil, kita kasih umpamanya 3 kilo, dikasih 1 kilo gula, kasih 10 liter air, kita fermentasi 3 bulan. Nah itu disiramkan, gitu kan, disiramkan. Nah, insya Allah yang dari organik itu akan bagus lah, karena tanahnya akan baik. Ya, tidak ada expert dunia yang mengatakan pemakaian organik itu tanahnya akan rusak. Tidak ada. Pasti dia mengatakan sebagai soil building block. Jadi dia pembangun tanah. Mudah sekali pengawalannya. Jadi ya kalau yang mudah dari tanah dikasih kompos, ya kan? Kompos atau kalau kita ngambil tajin, tahu tajin ya? Tajin tahu? Air cucian beras. Ya, cucian beras. Nah, tapi kalau berasnya nggak organik nggak bisa juga. Okay. Tajin boleh itu tajin. Waktu saya kecil, saya di Jogja, makanya tajin. Tajin itu proteinnya tinggi itu. Nah, baik. bahkan tajin bisa juga untuk pupuk. Untuk pupuk bisa juga. Tapi berasnya juga harus organik, bukan beras yang ada logam beratnya, sama beras aja yang ya, Prof, ya? non organik. Gampang Mas, pemeliharaannya gampang banget gitu kan. Pemeliharannya gampang ya. Gampang. Ada di sekitar kita semua kok. Nggak susah dicari ya Prof. Ada di sekitar kita semua, ya kan. Bahkan air tinja, ya kan. Itu bisa juga untuk pupuk organik. Oh, iya bisa kan? juga Prof. Iya. Oke, gitu. Banyak baik. ada di sekitar kita semua, ya kan. Ada semua ya, Ada tinggal dari kitanya semua. aja ya Prof ya, sebenarnya ya Iya. Prof ya. Mungkin kadang ada yang mau lebih praktis tadi dengan pupuk kimia. Pupuk kimia itu cepat, praktis Iya, ya. praktis. Tapi kita pikirkan juga kesehatan ke depannya. Dan ya, harganya Prof, semakin naik itu pupuk kimia. Betul, makin naik juga ya Prof? Makin naik, apalagi sudah Pak perang nih, semakin mahal semuanya. Baik. Nah, juga untuk pemirsa yang mungkin ingin bergabung, silakan melalui WhatsApp ataupun juga melalui telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811
081787819174. Ini untuk jenis tanamannya, Prof. Jenis tanaman yang memang bisa untuk organik emang semuanya bisa atau ada beberapa tanaman yang malah nggak bisa nih, Prof? Mbak Kiki, terima kasih ya, Heeh. sahabat tani. Semua tanaman bisa, Bisa. ya. Cuman saprodi, Mm-mm. kan? Awalnya ke saprodi, Mm-mm. yang kedua bibitnya kan. Betul. Cuma bisa. Tapi yang paling gampang sayuran ya. Sayuran yang paling Sayuran. gampang ya, Prof. Bahkan sayuran pakai apa? Pakai pralon bisa kan. Nah, lebih mudah lagi tuh ngontrolnya organik. Pakai pralon, pakai vertical culture, tanaman vertikal atau urban farming sekarang ngetren karena tanah nggak ada di kota. Betul. Itulah. Tinggal nyiramin tadi pakai asam humat. Asam humat itu bisa beli di Tokopedia atau Shopee. Oh. Itu kan perasan dari apa? Kompos. Asam humat, asam humat. Oh, Gitu kan? tapi tetap terhitung organik itu ya, Prof? Ya, itu asalnya. Oke. Dan nanya nanti belinya organik. Oh. Di Tokopedia, di Shopee itu banyak Di yang organik online kok. ya. Ya. Pupuk organik, pestisida organik banyak. Nggak akan kesulitan. Nggak akan Ya, kesulitan gitu. ya. Tinggal tadi juga semua jenis tanaman bisa ya. Semua Semuanya bisa. Kopi sudah ada organik. Yang terkenal organik Gayo. Saya udah ke sana, Mbak. Oh, Gayo itu oke. 12 jam dari Medan naik darat, ya kan? Itu asli kopi. Kopi Pakalam juga ada yang organik. Ada juga yang Ya, organik ya. ada. Oke. Karena nggak dipupuk kan? Wow, harganya juga makin tinggi jadi ya, Prof ya. Tapi memang untuk baik juga untuk kesehatan. apalagi Telur untuk- organik ada. Oh, telur organik. Daging organik ada. Daging organik. Ada. Bahkan telur omega ada kan sekarang? Iya, betul. Tergantung makanan yang dikasihkan kan. Dari untuk Iya kan? makannya. Oke, semuanya Tergantung bisa. makan. Tanaman perlu makan, kita perlu makan. Maka suhu makannya harus hati-hati, gitu kan. Oke, tapi sebenarnya kalau kata Prof tadi ada yang mudah memang sayuran untuk dijadikan Ya. organik. Ya. Ada nggak sih Prof tanaman yang memang mungkin sulit untuk dilakukan secara organik atau memang sebenarnya Sebenarnya nggak ada yang nggak sulit. juga ya? Sawit pun bisa organik. Sawitnya bisa juga ya, Prof. Bisa. Baik, ini juga jadi tantangan juga ya bagi para petani ya pastinya ya untuk juga sama-sama nih. Tapi kalau kita lihat juga nih, Prof, dampak bagi lingkungan ya. Mungkin tadi kita sudah bahas dampak bagi kesehatan ya, tadi logam berat dan residu-residu dari pestisida juga sangat berpengaruh bagi kesehatan masyarakat juga. Nah, ini kita ke lingkungan juga nih, Prof. Pastinya kadang yang namanya petani tuh pastinya butuh yang namanya tempat dan lahan. Apalagi sekarang mungkin bisa dibilang lahan juga makin berkurang, Prof. Jadi kalau kita misalnya tetap mempertahankan dengan pestisida ataupun kimia-kimia tadi, berdampaknya seperti apa bagi kelestarian Oke. lingkungan? Terima kasih Mbak Gigi, pertanyaan yang menarik. Ya, kalau kita murni pakai kimia, maka kan terjadi namanya proses eutrifikasi. Baik, Eutrifikasi adalah pengayaan suatu zat di air. Jadi airnya terkontaminasi, betul. ya kan? Mbak Kiki pernah dengar nggak orang nyuci tempat semprot di atas, yang bawah meninggal orangnya, karena minum air tadi. Itu saya udah pernah baca di Mas Ripo kalau nggak salah dulu, itu meninggal di bawah itu, karena orang nyuci kimia di atas. Tapi kalau nyuci kompos nggak kan dia meninggal, kan itu kan. Wow, Ya. jadi Kalau kimia akan terjadi kontaminasi atau polusi dalam tanah maupun air. Nah, bahkan udara. Contoh udara yang tadi sudah saya singgung, sekarang terjadi pemanasan global kan. Yang orang terkenal namanya gas rumah kaca. Salah satu elemen gas rumah kaca adalah adanya gas N2O. N2O dari mana? Pupuk urea. Salah satu yang paling cepat menghasilkan itu, pupuk urea. Maaf ya, saya nggak bukan nama pupuk urea, pupuk N, gitu kan. Oke. Maaf, pupuk N. Itu terjadi pemanasan global. Pemanasan global juga ya. Itu juga berkaitan di dengan- orang juga karena ada emisi, kan. Tapi kalau pakai kompos dia nggak Nggak akan ya, Prof. akan di pemanasan global. Baik. Tapi kadang juga ada sempat dengar juga ya dari petani ya, mungkin terlalu berlebihan ataupun menggunakan kimia, jadi tanahnya juga panas ya, Prof. Ya. Nggak bisa tumbuh ya, Akan jadi strukturnya akan jelek, jelek ya, ya. bahaya juga Tanah tuh. akan keras, Mm-mm. jenuh, ya kan. Oke. Nah, yang membuat tidak jenuh kembali lagi organik. Kembali ke organik lagi Kembali ya, organik, Prof ya. tanah akan gembur, ya, tanah akan terjadi porositas baik, permeabilitas air baik, maka tanaman akan gembira,
Betul, lebih ini dia, lebih sehat ya, Ya, lebih tahu semangat gembira untuk dia tumbuh tanaman. ya. Iya. Baik, ya ini juga kadang kita sempat mendengarkan juga keluhan-keluhan petani juga ya Iya, Prof ya. Tanahnya jadi tidak subur karena keras. tadi berlebihan dan bahkan malah membunuh tanaman yang Betul. ditanami ya Ya, ya. karena sudah tidak sehat lagi. Jadi kesehatan ini kesehatan dari apa yang kita makan ini sangat berkaitan semuanya ya Prof ya. Betul. Bagi kesehatan masyarakatnya Hmm. juga, bagi lingkungan kita dan juga bagi alam juga pastinya. Apalagi Indonesia kan bercita-cita Indonesia emas kan tahun 2045. Betul. Kalau nggak dari sekarang disiapkan makanannya, saya pesimis Oke, betul. untuk Indonesia emas. Emas kan sesuatu yang hebat kan, baik kesehatannya, baik pikirannya, baik kan. Gitu Oke. kan. Tapi tadi mungkin kita lebih banyak bahas mengenai pertaniannya Prof ya. Ya. Tapi kalau di perkebunan sudah banyak belum Prof untuk petani yang sudah menggunakan organik ini? Atau Ya, masih banyak kimia? saya kalau di Sumsel sawit organik saya belum lihat, Mm-mm. ya kan. Tapi kalau perkebunan-kebunan yang kaitannya dengan tadi kopi udah Oke. ada, Kopi sudah ada bukan ya? kopi organik sudah ada. Bahkan dijual kopi organik bunyinya udah ada, Sudah ada ya? udah ada, gitu kan. Tapi kalau minyak goreng yang organik di Super Indo saya selalu melihat belum ada Belum yang ada minyak ya? goreng organik gitu loh. Oke. Ada labelnya dan stempel apa logonya organik. Tapi sebenarnya sudah ada beberapa yang tadi kopi juga ya Nah, Prof kopi ya? sudah ada organik. Kopi. Ya. Oh luar biasa, baru tahu juga ya ada kopi yang organik ya ada. Prof ya. Mungkin selama ini yang penting minum kopi ya. Kopi. Baik, ini kalau dari mungkin ada masukan bagi petani juga nih Prof, cara menjaga produktivitas pertanian organik nih yang pastinya bisa tetap menguntungkan bagi petani dan juga pastinya berdampak bagi kesehatan masyarakat juga Oke. seperti apa? Terima kasih Mbak Kiki, sahabat tani yang berbahagia. Manfaatkanlah sumber daya lokal. Sisa-sisa jerami, sisa tokol jagung bisa dibuat kompos. Potongan-potongan bayam, potongan-potongan kangkung, kulit pisang, buahlah ekoenzim. Oke. Sekarang lagi ngetren ekoenzim kan? Betul. Salah satunya bisa untuk tubuh, yang lain bisa untuk cleaning lantai dan seterusnya. Nah itu manfaat sumber daya lokal. Nah bagaimana kalau saya nggak tahu Pak, tanya ke Dinas Pertanian, tanya ke PPL, kirim surat, Pak tolong kami diajari buat biochar karena banyak apa tuh batok, ya kan? Banyak batok, banyak ranting-ranting kayu itu sumber biochar. Oke. Bahkan penelitian mahasiswa S3 ya itu biochar itu lebih cepat menurunkan logam berat dibanding kompos. Oh, Itu penelitian mahasiswa S3 tahun 2017. wow. Menarik itu. Bahan biochar banyak kita. Betul. Yang petani kadang ya belum bisa membuatnya karena perlu namanya reaktor ya. istilahnya keren reaktor. Padahal itu hanya tungku biasa. Gitu kan. Gitu kan. Baik. Gitu kan. Tapi kalau misalnya nih dari sisi ekonomi pertaniannya juga sebenarnya lebih menguntungkan organik atau seperti apa sih, Prof? Secara ekonomi untuk input produksi lebih murah organik. Tapi untuk hasil penjualannya biasanya seperti apa, Prof? Nah ini karena yang beli itu kadang orang nggak ngerti loh. Iya, Yang penting murah ini kan. penyakitnya Apa ya, Prof, ibu-ibu ya. yang beli tadi milihnya paling yang murah. Kalau orang memilihnya jaminan kesehatan, orang akan beli organik. Yang beli kan jaminan kesehatan, bukan yang dibeli hanya kuantitas saja. Pasti akan membeli yang organik. Kan? Insya Allah akan lebih murah. Karena sumber dayanya sudah ada di sekitar kita yang belum dimanfaatkan. Dan Baik. tanah akan sehat, air akan sehat, semuanya akan sehat. Semuanya sehat Ya kan? ya. Dari Gitu sisi kan? ekonominya juga ternyata lebih murah ya Lebih murah. dibandingkan dengan Ya. penggunaan kimia. Dan tinggal kita sebagai masyarakat meningkatkan kesadarannya juga ya Betul. untuk lebih memilih yang organik dan juga ini jadi sumber peluang juga bagi para petani. Dan juga perlu dukungan pemerintah. Betul, dan juga butuh dukungan pemerintah Dukungan pemerintah pastinya. harus mendukung, Baik. menyediakan sarana prasarana untuk jual, atau dia kampanye organik ya. Betul. Baik, kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita, tetaplah bersama kami dalam program Zona Tani. Terima
kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Zona Tani, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 081178717974, dan kita masih membahas mengenai pertanian organik mendukung kesehatan masyarakat. Baik, ini kalau tadi kita sudah banyak membahasnya mengenai dari sisi pertanian, tapi kita harapkan juga masyarakat ini makin meningkat minat masyarakat mengkonsumsi produk organik. Dari Profesor bagaimana nih agar kita mengingatkan masyarakat nih, ayo lebih aware ke organik, jangan hanya memikirkan ekonominya saja. Oke, baiklah sahabat tani dan pemirsa TVRI Sumsel yang saya hormati. Jadi gimana untuk mengkampanyekan ya ke anak-anak, ke masyarakat Sumatera Selatan. Yang pertama itu pemerintah memang harus ada program sosialisasi manfaat tanah organik. Baik. Yang kedua, outlet pertanian organik itu diperbanyak, kan? Bukan kita menakut-nakuti, tapi harus sekarang kan eranya keterbukaan ya, cari di mana saja ada, apa dampaknya ada semua. Nah, kalau pemerintah mengkampanyekan, mensosialisasikan sampai bawah bahwa kerugian baik atau dampak negatif pertanian konvensional terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, akhirnya orang kan sadar, ya, akan kembali ke organik. Ya. Nah, tapi harus mudah didapat. Mengkampanyekan ada pemanfaatan produk organik tapi sulit didapat, ya nggak ada gunanya. Betul. Artinya outlet diperbanyak, ya, organik. Dan juga, nah ini karena harganya nggak ada namanya produk organik lebih murah dimanapun berada. Dimanapun ya, Prof ya. Dimanapun, di negara manapun. Artinya ya pemerintah harus beri dukungan atau subsidi lah, gitu kan. Baik, harus subsidi dari dan pemerintah juga. yang paling penting melaksanakan sertifikasi organik ini pemerintah harus membantu. Betul, karena ini juga jadi kepercayaan juga bagi para pembeli ya. Kalau sudah ada logonya berarti ya udah wajar berarti mahal ya, Prof. Tapi mungkin ada lagi nggak, Prof, untuk peran pemerintah dalam mendorong perkembangan pertanian organik yang ada di Sumatera Selatan, harapannya juga seperti apa dari dukungan pemerintah? Ya, tadi udah saya sebutkan ya, harus ada regulasi juga, regulasi, kan? Dulu kalau nggak salah Menteri Pertanian yang udah lama lah, mungkin 10 tahun yang lalu, itu mengkampanyekan pemakaian bahan organik. Betul. Tapi nggak ada sampai sekarang. Nah, jadi pemerintah adanya regulasi pemanfaatan kembali sumber daya lokal untuk kegiatan budidaya, dengan dampaknya dan seterusnya, dan mudah diperoleh, tapi ada regulasinya, maka akan turun sampai ke bawah, sampai ke PPL, dia akan menularkan atau akan mengkampanyekan pemanfaatan organik dalam bentuknya entah raw material kasar maupun yang sudah dalam bentuk yang lebih bagus, kan, yang dikemas lebih bagus, kan teknis itu. Seperti ekoenzim kan udah bagus kemasannya, ekoenzim. Sudah banyak ya. Ya, pupuk cair yang dikemas bagus itu kan, itu kan. Oke, dukungan pemerintah ini sangat dibutuhkan pastinya ya, Prof ya. Dan juga yang tadi bukan hanya untuk mendukung kesehatan juga, tapi kelestarian lingkungan juga. Dan ini pasti butuh dukungan pemerintah bagi para petani juga untuk lebih mengembangkan pertanian yang lebih sehat, salah satunya juga organik. Nah, tapi yang menarik juga nih, Prof, untuk generasi muda, jadi PR juga nih saat ini, masih makin kesini makin berkurang nih para petani, apalagi kita digencarkan untuk menjadi petani milenial juga nih, Prof, atau apalagi generasi yang muda. Ini seperti apa, Prof, harapannya? Ya, wah ini bagus ini, ya kan? Image petani sampai sekarang kan masih jelek. Betul. Jombang-cambing, miskin, gak punya apa-apa. Nah, jadi petani itu sekarang harus diubah, ya, digital. Betul. Saya tahun lalu ke Medan narasumber tentang transformasi digital. Jadi pakai drone, ya, nyiram pakai drone, mupuk pakai drone, ya kan? Manen sudah ada, padi pakai combine harvester, pemerintah sudah ngasih itu bagus. Jadi tapi harus bentuknya, karena petani kita itu petani gurem, lahannya sempit-sempit. Nah ini harus dibentuk konglomerasi,
Jadi petakan yang hampar yang luas. Jadi dengan dengan drone, nyiram drone, nanam padi pakai drone, terus pakai traktor itu efisien. Tapi Betul. kalau kecil-kecil nggak efisien, ya kan? Petani akan nggak tertarik lagi kalau nggak pakai itu. Terus menjual, petani itu sekarang harus sudah dikasih juga edukasi aplikasi. Jadi sebenarnya memutus rantai tengkulak itu, petani bisa jual sendiri langsung sekarang, mesinnya pakai aplikasi. Sumsel sudah punya dinas provinsi Bejajo ya, Bejajo kalau nggak salah namanya. Untuk jual itu pakai aplikasi. Iya. Ya. Petani kalau jual pakai aplikasi kan sekarang era aplikasi kan. Betul. Ya kan? Sudah digital semua ya, Prof. Digital ya. semua, jadi kan kita membeli gampang aplikasi kan. Oke. Jadi itulah. Jadi dirubah tidak manual lagi, namanya transformasi digital. Ya. Tahun 2009 saya ke Australia, ke Petani Organik tadi. Itu nyiram tidak pakai bor, pakai sensor tubuh. Jadi sensor tubuh itu mendetek komputer, itu komputer memerintahkan penghabutan. Nah itu sudah bagus sekali. Udah maju banget ya, Bro. Iya. Jadi kalau kelembaban itu turun dalam tubuh atau kelembaban turun, itu masuk ke sensor ke komputer. Nah komputer memerintahkan penghabutan. Waktu saya tanya, ini apa ini? Kok kayak gelap? Itu penyiraman, penghabutan. Wow. Jadi orang nggak akan ngocor air banyak hilang. Jadi sangat efisien. Baik. Sangat efisien. Sangat efisien juga ya, Prof ya. Sangat efisien. Jadi kita harapannya juga nih kemajuan teknologi yang digunakan juga ini menarik minat para generasi muda juga ya. Teknologi. Untuk lebih mau nih turun ke pertanian ya, Betul. Prof ya. Jangan hanya mungkin banyak sekarang pengen kerjanya yang lebih gampang. Tapi sebenarnya juga pertanian sekarang sudah sangat modern ya, sudah banyak teknologi yang bisa digunakan. Baik, terakhir nih Prof, mungkin himbauan dan juga pesan bagi petani dan juga bagi masyarakat. Ini ayo sama-sama lebih melek lagi nih kita dengan pertanian organik ini seperti apa? Silakan. Terima kasih Mbak Gigi. Ya, sekarang sudah era kompetisi. Sekarang itu sudah banyak anak-anak muda yang sakit. Oke, betul. Ya, beda dengan zaman dulu umur ratusan tahun. Salah satu pemicunya adalah makanan. Jadi sekarang marilah kita mencari makanan yang sehat. Apa itu makanan sehat? Adalah organik, entah sayur organik, entah buah organik, entah telur organik, entah daging organik. Ya kan? Khusus untuk budidaya pertanian, manfaatkanlah sumber daya lokal yang ada. Ya. Saya kadang sedih melihat petani nyari pupuk susah dan juga pupuk mahal. Manfaatkan sumber daya lokal yang ada, gitu kan? Manfaatkan sersa-sersa isu-isu pertanian. Bahkan bisa tinja, ya kan? Manfaatkan itu, ya untuk mengurangi produk-produk kimia yang merusak, yang membuat residu tanaman tidak sehat dan merusak lingkungan. Itu Mbak Gigi. Baik. Ya. Untuk masyarakatnya seperti apa, Prof? Ya. Dan untuk masyarakat sendiri, tadi kan harus sering bertanya ya, dan juga harus dekat dengan pemerintah, terutama PPL, ya kan? PPL pasti tahu lah, PPL karena tugas PPL adalah corong dari pemerintah. Jadi pertama masyarakat harus kompak, ya kan? Kalau lahannya sempit-sempit harus membuat konglomerasi. Baik. Ya, kita membuat kelompok tani untuk biar traktor lebih murah kan kalau kelompok tani untuk nyewanya. Betul. Terus nyewa drone kalau sekarang Pak Prabowo kan membuat namanya garda petani kan. Jadi yang disubsidi oleh pemerintah termasuk drone, alat-alat panen yang mudah pakai mesin. Baik. Cuman nanam yang pakai mesin saya belum lihat, ya kan? Saya tahun 2010 itu ke Thailand. Jadi orang nanam padi itu dia nangkring di mesin terus dari belakang itu langsung nanam. Itu tahun 2010. Okay, baik. Di sini planter sudah ada, tapi saya belum lihat planternya seperti apa. Baik. Itu.
Baik, dan kita juga harapkan dari perbincangan hari ini juga mengingatkan masyarakat ya bahwa pentingnya kesehatan ini bukan hanya kita makan sayurnya saja ya Prof ya, ternyata kita juga harus aware juga mengenai sayuran, buahan, organik, daging juga semuanya ya Prof ya. Karena ini apa yang kita konsumsi memang sangat berpengaruh bagi tubuh kita, kesehatan kita, dan juga kita harapkan juga dari makanan yang baik dapat juga melahirkan generasi-generasi bangsa yang memang nantinya kita bisa menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih tentunya Prof Ya, hari ini sudah sama-sama, hadir. Terima Mbak kasih Anggi. Profesor Dr. Insinyur Dedik Budianta MS, dosen pertanian organik Faperta Universitas Sriwijaya. Hari ini kita sudah membahas mengenai pertanian organik mendukung kesehatan masyarakat. Terima kasih Oke, Prof. sama-sama. Dan saudara, demikianlah Zona Tani kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.